Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita punya dua renungan singkat nih yang membawa kita ke inti pemahaman tentang Yesus. Khususnya sebutan anak domba Allah. Tema yang sangat penting ya. Iya, sumber kita dari Yohanes 1:29 dan 1 Petrus 1:19. Misi kita hari ini, ya kita mau gali, kenapa sih sebutan ini begitu fundamental? Dan apa dampaknya buat Anda? Gitu, secara pribadi. Siap ya? Siap, mari kita mulai. Oke, coba deh bayangkan sejenak. Yohanes Pembaptis, tokoh yang kan ditunggu-tunggu banget, dia lihat Yesus datang. Nah, setelah penantian berabad-abad itu, apa coba yang dia serukan? Bukan, wah, sang guru datang, atau raja baru kita, bukan itu. Bukan. Tapi sesuatu yang jauh lebih spesifik dan, jujur aja mungkin agak mengejutkannya. Dia bilang, lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Persis di Yohanes 1:19 itu ya. Iya, saya tuh sering mikir dari semua gelar yang mungkin, kenapa kok anak domba? Apa maknanya? Nah, itu pertanyaan bagus. Karena sebutan ini tuh syarat sekali dengan makna sejarah. Itu langsung bawa pendengarnya kembali ke sistem kurban di Perjanjian Lama. Oh, ke kurban-kurban itu ya? Betul. Ratusan tahun kan, domba itu dikurbankan sebagai bagian ritual penebusan dosa. Tapi, nah ini dia, ada perbedaan krusial di sini. Sumber Yohanes ini nggak bilang Yesus datang untuk, katakanlah, menutupi dosa sementara, seperti kurban-kurban sebelumnya. Oh, bukan menutupi ya? Bukan. Kata kuncinya di sini adalah menghapus. Dalam bahasa Yunaninya, airo. Itu artinya mengangkat, membawa pergi, melenyapkan sama sekali. Wah, menghapus. Iya, jadi ini bukan lagi solusi yang sifatnya temporer sementara. Ah, jadi ini bukan sekadar simbolisme, domba yang lembut di padang gitu ya? Bukan sekadar itu. Ini langsung menuju ke pengorbanan tapi levelnya benar-benar baru. Menghapus, bukan menutupi. Tepat. Itu kan mengubah segalanya dong. Kenapa sih perbedaan itu jadi begitu penting? Penting sekali. Karena kalau cuma menutupi dosa seperti dalam kurban Perjanjian Lama itu, ya sifatnya sementara, harus diulang-ulang terus. Ibaratnya kayak menutupi noda. Nodanya ya masih ada di bawah tutupan itu. Iya. Tapi kalau menghapus, itu artinya pembersihan total, menghilangkan sumber masalahnya sampai ke akar-akarnya. Yohanes di sini menyatakan bahwa Yesus itu adalah penggenapan. Dia adalah kurban sempurna yang disediakan oleh Allah sendiri, yang menyelesaikan masalah dosa secara tuntas, sekali untuk selamanya. Sekali untuk selamanya? Iya, jadi tidak perlu ada kurban lain setelah dia. Kata yang kuat banget ya. Oke, ini jadi nyambung nih ke sumber kita yang kedua, dari 1 Petrus 1:19. Setelah kita paham identitasnya sebagai anak domba yang menghapus dosa, Petrus selalu menyoroti soal kualifikasinya. Disebutkan di sana kita ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, apa sih sebetulnya makna tak bernoda dan tak bercacat ini? Dan kenapa darahnya disebut mahal? Oke, jadi tak bernoda dan tak bercacat itu standar mutlak untuk hewan kurban dalam hukum Yahudi. Hewan itu harus sempurna secara fisik, tidak boleh ada cacat sedikit pun. Harus sempurna ya? Betul. Nah, 1 Petrus ini menerapkannya secara rohani pada Yesus. Sumber kita menekankan kesempurnaan moralnya. Dia hidup sebagai manusia, merasakan semua tekanan, semua godaan yang kita alami juga, tapi dia tidak pernah berbuat dosa. Sama sekali nggak ada celah ya? Sama sekali, tanpa cacat celah moral. Jadi kesempurnaan hidupnya ini yang jadi kualifikasi utamanya, itu ya? Tetap sekali. Dan kesempurnaan inilah yang memberi nilai yang tak terhingga pada pengorbanannya. Darahnya jadi mahal bukan karena komposisi fisiknya tentu saja, tapi karena mewakili nilai kehidupan yang absolut, murni, dan suci. Kehidupan yang sempurna itu? Iya, kehidupan sempurna yang dipersembahkan secara sukarela. Kehidupan sempurna inilah yang kemudian ditukar untuk menebus ketidaksempurnaan kita semua. Kesempurnaannya memberi kuasa pada darahnya untuk benar-benar menghapus dosa, bukan cuma sekedar menutupi. Jadi nyambung ya? Nyambung sekali. Hanya kurban yang sempurna yang bisa menebus yang tidak sempurna secara permanen. Ini benar-benar jadi benang merah antara kedua sumber kita ya. Yesus adalah anak domba yang dinanti dari Yohanes yang mampu menghapus dosa karena dia kurban yang sempurna,
tak bernoda dan tak bercacat dari 1 Petrus. Iya, Dan darahnya itu punya nilai penebusan yang tak terhingga. Luar biasa bagaimana kedua ayat ini saling melengkapi ya. benar sekali. Identitasnya sebagai anak domba itu nggak bisa dipisahkan dari kualifikasinya sebagai yang sempurna. Satu tanpa yang lain, yang nggak akan cukup untuk misi penghapusan dosa dunia itu. Oke. Mari kita tarik kesimpulan penting dari pendalaman kita kali ini. Ada 2 hal utama nih dari sumber renungan Anda. Pertama, Yesus sebagai anak domba Allah itu adalah puncak sejarah kurban. Dia datang bukan untuk nambal dosa, tapi untuk melenyapkannya secara total. Betul, melenyapkan. Kedua, dia bisa melakukan ini karena dia memenuhi standar kesempurnaan mutlak, tak bernoda dan tak bercacat. Dan inilah yang membuat darahnya begitu mahal dan berkuasa menebus. Nah, sekarang, ini pertanyaan untuk Anda renungkan di rumah. Bagaimana kesadaran bahwa anak domba yang sempurna ini menghapus ketidaksempurnaan Anda secara spesifik? Itu mengubah cara Anda melihat nilai diri Anda dan makna pengorbanannya dalam keseharian Anda. Dan mungkin ini pemikiran terakhir untuk Anda bawa pulang juga. Jika anak domba ini benar-benar menghapus dosa, melenyapkannya, ya bukan cuma menyembunyikannya, konsekuensi praktis apa sih yang seharusnya muncul dalam hidup Anda sehari-hari? Mungkin ada beban rasa bersalah, atau ketakutan akan penghakiman, atau mungkin kegagalan masa lalu. Apa ya yang mungkin bisa Anda lepaskan hari ini kalau Anda benar-benar meresapi realitas penebusan yang tuntas dan final?